Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha nih. Oke, sebelum kami mewawancarai seorang pengusaha, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Armita Naira Rizkullah dari absen 8. Nama saya Julia Cayaningrum dari absen 19. Nama saya Brilian Nabil Haki dari absen 9. Nama saya Jelita Puspitasari dari absen 16. Oke, di sini kami akan mewawancarai seorang pengusaha. Keep on watching. Permisi Bapak, maaf sebelumnya kami mengganggu waktunya. Perkenalkan kami dari SMA 23 ingin izin mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah kami. Apakah Bapak bersedia? Oh boleh, silahkan. Oke. Ini untuk masalah Kewirausahaan. oh boleh. Baik, Bapak namanya siapa? Saya Ahmad. Ahmad nama saya. Ya. Umurnya berapa, Pak? Saya sekarang ini 45 tahun. Bapak tinggal di mana? Sekarang ini saya tinggal di Jakarta di Jalan Mandala Utara nomor 42. Sebelumnya Bapak ini buka usaha apa? Kalau sebelumnya setelah saya kuliah itu jadi ya kita kerja seperti orang-orang aja. Jadi kerja di kayak kantor untuk IT sama kantor pemasaran. Dan setelah itu kita nggak ada usaha apa-apa sampai pada akhirnya kita ada ide usaha untuk membuat yang semacam travel agent itu yang pada saat itu lagi viral-viralnya ya. Kita banyak destinasi wisata yang sangat menarik khususnya di Indonesia. Pada usia berapa Anda memulai usaha ini? Untuk mulai saya sih saya sekitar umur 28 ya. Jadi setelah saya kuliah malam itu saya sering coba jalan-jalan ya di samping kerjaan kantor dulu. Dan pada saat itu kita ada ide ya untuk membuat semacam travel agent ya yang sifatnya open, jadi semua orang bisa ikut untuk saat itu. Jadi saya membuat website untuk beberapa destinasi di Indonesia yang pada akhirnya pada tahun berikutnya saya tambahkan untuk destinasi untuk wisata dunia lainnya. Ya, pertanyaan selanjutnya buat Bapak, kapan Bapak mulai usaha ini? Untuk mulainya sekitar tahun 2018. Berarti udah lama ya Pak? Ya udah cukup lama, cuman pas saat corona ya, jadi kita out full itu mungkin sekitar 2-3 tahun. Dan setelah tahun-tahun ini kita baru mulai kembali untuk melanjutkan usaha travel agent ini. Bapak memilih untuk membangun usaha ini? Sebenarnya sih ini awal dari hobi ya, hobi kita suka jalan-jalan dulu sebarang teman-teman. Nah kebetulan pas saat itu kita ketemu di suatu destinasi di Gunung Krakatau saat itu kan. Itu iseng kita ngikutin apa yang lagi viral saat itu. Nah setelah kita kembali kita berpikir ya kita ada suatu kemampuan ya atau skill di bidang ya sedikit IT ya, masalah informasi gitu. Jadi saat itu juga kita coba merintis untuk membangun website, kemudian kita share ya untuk konten-konten destinasi di Indonesia di Facebook, di Instagram dan melalui WhatsApp juga. Kendala apa aja sih yang Bapak alami selama membangun usaha ini? Kalau untuk kendala mungkin lebih ke transportasi ya. Kalau untuk jangkauannya di luar kota ya atau di luar pulau misalnya ya, seperti di daerah Sulawesi atau Papua atau di Sumatera dan juga di Borneo. Nah untuk mengatasi masalah ini lebih ke tiketing ya, misalnya pesawat ini ya, yang dulu ada semacam kayak policy atau kebijakan dari maskapai bahwa untuk satu identitas satu orang. Biasanya kan dari grup kan mereka minta untuk sekaligus dengan tiketing awal-awal itu kan. Nah pada saat itu kita mesti mengajukan untuk peserta atau grup dalam trip itu untuk membeli tiket masing-masing. Dimana itu sepertinya kurang efektif ya. Dan untuk solusi itu kita coba menghubungi untuk maskapai itu sendiri
gimana caranya untuk mempermudah tiketing untuk trip saya gitu. Nah, menurut Bapak itu kualitas yang seperti apa sih yang harus dimiliki sama seorang pengusaha? Kalau untuk itu sesuai dengan bidangnya kali ya. Kalau misalnya kayak apa perusahaan manufaktur atau produksi mungkin produknya ya, pada produknya. Kalau kita sekarang ini pada saat ini berarti saya lebih ke kualitas pelayanannya. Kan berhubungan jasa ya. Terus kita juga mempersiapkan semacam mungkin fasilitasnya seperti apa tempat menginap atau hotel seperti apa ya untuk kenyamanan peserta trip saya. Terus untuk ketepatan waktu juga, terus segala sesuatu yang berhubungan dengan trip ini berjalan dengan sempurna ya, tanpa ada kurang sedikit pun gitu ya. Berhubung ada mungkin hanya sedikit yang itu hal nggak berarti. Karena di jasa ini kalau kita kurang sesuatu hal, ini akan membuat kita lebih jelek lah image-nya untuk kemampuan kita sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih pengalaman yang berkesan menurut Bapak selama Bapak menjalani usaha Bapak? Kalau untuk pengalaman awal ya mungkin lebih ke satu hal yang miss ya atau yang kurang gitu ya. Itu lebih ke tim ya. Pada saat itu kita ada banyak sekali request ya untuk beberapa destinasi di mana kita saat itu ya terbatas untuk timnya ya, hanya untuk beberapa destinasi saja. Jadi kita banyak yang cancel ya, mungkin rugi sih enggak, tapi ya kita agak menyesal karena mereka juga mungkin agak kecewa biarpun tidak ada apa-apa setelah itu kan. Nah, kalau untuk yang kesan yang paling besar mungkin ada keberhasilan di mana kita pernah membawa suatu perusahaan untuk berlibur dan istilah gathering lah ya sama karyawan mereka dan staf mereka. Jadi dari kesan-kesan mereka sendiri, mereka sangat bangga dan sangat berterima kasih apa yang telah kita lakukan, apa yang kita manage ya untuk mereka sampai selesai, sampai pulang kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat tanpa ada suatu apapun gitu. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa sih harapan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak? Oke. Untuk harapan ya, ini seperti semua orang juga ya, untuk usaha akan lebih maju dan lebih besar ya dari yang sekarang ini. Dan yang jelas dari kita sebenarnya punya prinsip ya atau punya misi bahwa kita ingin menginspirasi ya dari ngebelang.com ini untuk generasi muda seperti kalian ini untuk maju dan meneruskan apa yang ada atau ada potensi yang ada di negara kita Indonesia ya, terutama di bidang pariwisata, di mana kita juga punya menteri yang sangat mendukung untuk hal ini. Jadi kalian punya kesempatan yang lebih luas untuk menjalankan bisnis ini secara nasional atau domestik ataupun secara internasional gitu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Maaf mengganggu. Iya. Belajar yang benar, belajar yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara. Ya, Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama. Oke, itu dia video wawancara dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.